Hotspot bisa menjadi tambahan pendapatan, apalagi kalau kita tinggal di daerah yang cukup padat atau koneksi internet di tempat tersebut terbatas atau sulit. Internet sudah menjadi sebuah kebutuhan primer di saat pandemi seperti sekarang ini. Hotspot juga bisa menjadi salah satu alternatif bagi warnet untuk mendapatkan tambahan. Fasilitas sudah ada, koneksi, komputer, dan lain-lain. Anda hanya perlu menambahkan pemancar untuk menyebarkan koneksi yang selama ini telah Anda miliki. Tapi, kalau Anda tidak bisa, mungkin penghasilan Anda hanya akan menjadi sedikit karena ketika ada masalah harus memanggil orang untuk memperbaikinya. Tim warnetku memiliki prinsip bisa sendiri itu lebih baik. Apalagi kalau untuk problem-problem yang kecil. Kali ini tim warnetku menyajikan video setting Microsoft Hotspot dan Wigmon terlengkap dari awal sampai akhir. Mungkin akan cukup lama video ini, karena saya juga sempat berpikir, dan juga sama seperti video-video yang lain yang sudah beredar, hanya memberikan sebagian, tapi ketika untuk orang awam itu akan menjadi sangat sulit untuk menggabungkannya. Itu sebabnya kami mencoba menyajikan dari mulai setting mikrotik, setting Wigmon atau sebagai userman, dan juga setting WiFi routernya. Sesuatu yang jarang ada, tetapi semoga full tutorial terlengkap seperti ini akan membantu Anda untuk belajar mengenai hotspot dengan Wigmon. Sehingga peluang Anda untuk mendapatkan tambahan menjadi lebih luas. Selamat mengikuti tutorial kami dan jangan lupa klik like and subscribe. Bila Anda memang sangat menyukainya dan bila Anda ingin merasakan manfaat-manfaat dari tutorial-tutorial tim warnet. Oke guys, ini materi yang akan kita pelajari bersama dalam sesi ini mengenai Wigmon. Jadi setting hotspot dan Wigmon terlengkap dari awal sampai akhir. Yang pertama setting mikrotik, lalu setting mikrotik untuk Wigmon. Bridge perlukah? Nah, bridge ini, jadi di mikrotik kan ada 5 port. Satu buat modem, satu untuk LAN, satu untuk WiFi. Nah, 2 ini kita bisa bridge sehingga nanti router WiFi yang lain bisa taruh di 4 dan 5 dengan IP yang sama. Lalu setting mikrotiknya. Nah, setelah itu kita juga setting Wigmonnya, jadi download, setup, lalu membuat router, lalu membuat profil pengguna, dan yang terakhir adalah sampai kita ganti logo voucher dan ganti template voucher, dan terakhir setting router WiFi. Nah, setting router WiFi ini yang saya lihat di beberapa tutorial tidak dijelaskan, sehingga untuk yang awam agak sedikit bingung bagaimana mengkonekkannya. Ini materi yang akan kita bahas pada video ini, cukup panjang. Nanti apakah akan dibagi 2 atau jadi 1, nanti kita bisa lihat dari segi waktunya apakah memungkinkan. Oke, begitu guys. Oke guys, kali ini kita akan belajar setting mikrotik di hotspot dikaitkan dengan Wigmon, dan juga nanti kita coba bagaimana setting router WiFi-nya. Kita buka dulu dari Winbox-nya. Ya, connect. Oke, ini sebenarnya sudah saya setting, tapi untuk kita belajar bersama saya akan reset lagi sistem, reset konfigurasi, yes. Ya, mikrotik akan restart. Oke, mikrotik sudah selesai nyala. Sekarang reconnect. Ya, ini ada settingan yang lama, remove konfigurasi. Maksudnya supaya kembali ke settingan awal. Saya coba restart lagi.
Ya, ini topologi yang akan kita pelajari bersama dari ISP, internet. Lalu dari sini di HCP lari ke mikrotik. Dari mikrotik port 1 akan ke hub dan ini akan ke PC dengan IP 192.168.10.1 dan juga DHCP. Lalu di port 2 nanti akan ke WiFi router. Nah, kalau misalnya kita bikin bridge, berarti di IP 4 dan 5 juga bisa nanti lari ke WiFi router yang lain, atau misalnya kita larikan ke hub, dari hub bisa ke WiFi router atau ke PC yang lain. Nah, cuma nanti di WiFi di PC yang ini ketika akan internet dia harus login voucher dulu. Ya, jadi ini topologinya guys. Ya, kita lihat di sini masih kosong, tadi sudah di reset. Topologinya adalah Ethernet 1, ini dari modem. Saya akan berikan komen supaya kita mudah mengingat. Sebenarnya bisa aja langsung dirubah di namanya ini, hanya nanti kaitannya dengan coding. Lalu Ether 2 ini LAN. Ether 3 ini hotspot. Oke, ini topologinya. Lalu kita sedang membuatnya dari ISP yang dinamis, misalnya IndiHome, First Media, MyRepublic. Lalu kita klik DHCP Client, klik plus, Ether 1, apply OK, sampai muncul bond. Ya, nanti kita lihat di sini langsung otomatis keisi. Kalau bond berarti dia sudah connect, langsung otomatis keisi. Ya, supaya mudah, urutannya seperti ini. Lalu kita bikin Ether 2-nya. 192.168.10.1/24. Ada di Ether 2. Ini LAN, apply OK. Lalu kita bikin IP hotspotnya 192.168.20.1/24 Ether 3, apply OK. Ini adalah IP di tempat saya, nanti guys bisa sesuaikan. Nah, untuk mempermudah dan mengingat, ini saya kasih komen LAN. Ini saya kasih komen hotspot. Oke, jadi untuk mempermudah, nanti di sini kita bisa lihat dengan disettingnya secara DHCP client, di IP root, ini sudah otomatis keisi dan reachable. Lalu kita lihat juga di IP DNS, ini juga sudah otomatis keisi dan sudah berjalan. Nah, yang tinggal kita lakukan adalah di IP firewall NAT. Nah, IP firewall NAT ini nanti untuk settingan mikrotiknya supaya video ini tidak terlalu lama, penjelasannya guys bisa lihat di video-video tutorial saya mengenai mikrotik yang lain. Lalu ini source-NAT, out interface, action masquerade, play OK. Oke, jadi kita lihat di sini sebenarnya di sini setting mikrotiknya sudah selesai. Oke, sudah connect. Hanya kita lihat di sini komputer belum connect. Kita coba cek ping. Ya, belum connect. Ini karena IP-nya masih statik. Kita bikin menjadi IP dinamis, IP DHCP server. Kita klik DHCP setup. Ini Ether 2. Next. Ini DHCP address space-nya. Next. Ini gateway-nya. Next. Ini range. Jadi dari 2 sampai 254. Next. DNS servernya. Dan ngikuti ini.
next. Last time ini abaikan saja, next. Oke. Ya, DHCP pool sudah terjadi. Kita bisa lihat di sini. Ya, untuk mempercepat saya akan disable. Lalu enable lagi supaya dia searching. Identifying. Ya, sudah connect. Reconnect. Oke. Sekarang Mikrotik ini sudah connect. LAN-nya sudah berjalan. Ini saya tutup supaya guys nggak bingung ya. Iya. Ini biarkan. Jadi adanya di sini. Lalu kita tinggal setting IP hotspot. Oh ya, sebelumnya sorry. Yang penting juga kita akan melihat dari SNP-nya. Nah, SNP ini klik di enable. Kita bisa lihat ya, kita bisa browsing NTP. Ya, NTP ini kita ambil Indonesia, klik di sini guys. Nah, ini NTP Indonesia, pilih yang mana aja, sama aja. Ini di copy paste. Lalu di location kita paste. Ini apply. Ya, jadi kalau di Mikrotik yang lama namanya NEP. Kalau di Mikrotik yang lama namanya NTP, ini Mikrotik versi 6 namanya SMNP. Oke, lalu di clock. Ya, ini pastikan waktunya adalah di Jakarta. Jadi jamnya sama. Waktunya juga sama, time zone ininya Asia Jakarta. Ini kalau saya di Bogor, di Jakarta, maka waktunya seperti ini. Nanti disesuaikan dengan waktu di mana guys berada. Kenapa ini penting? Karena ketika Anda membuat voucher, mungkin sekali dua kali sementara masih bisa berjalan. Tapi kalau ini tidak Anda setting, waktunya bisa menjadi ngacak. Oke, itu yang paling penting. Lalu kita juga lihat di services. Ya, yang penting adalah di sini juga API, karena Micmon ini berhubungan dengan API. Jalurnya melalui API, jadi yang lainnya tidak perlu. Jadi kita harus cek dan pastikan ini aktif. Jadi kalau misalnya ini seperti ini berarti nggak aktif. Micmon Anda pasti tidak akan berjalan. Jadi dia harus dalam posisi menyala seperti ini. Oke, itu bagian yang terpenting dari Mikrotik, cara settingnya. Sudah connect, lalu setting NTP-nya atau MNTP, clock-nya, dan juga IP service-nya. Oke guys, lalu kita go to IP hotspot. IP hotspot. Klik. Oke, di server hotspot setup, ini adanya di Ether 3. Lalu next. Nah, ini kalau misalnya kita klik Masquerade, kita bisa lihat di sini dia akan langsung membuat Masquerade. Tapi kita harus tahu bahwa Masquerade yang kita buat ini adalah untuk Ether 2. Sehingga di Ether 3 nanti dia akan membuat lagi. Kita lihat nanti akan double. Jadi ini biarkan diklik. Lalu next. Ya, ini address pool. Nanti dia otomatis akan ada di DHCP server. Ya, saya buka di sini supaya nanti guys bisa lihat prosesnya. Dan juga IP DHCP pool. Nanti kita bisa lihat ketika kita klik akan muncul banyak hal yang langsung otomatis ke setting.
dan juga di file. Oke, banyak guys. Lalu di sini next, sertifikat non IP SWTP biarkan saja. DNS server ini kita ambil bisa dari DNS ini, ya. Jadi 192.168.100.1 bisa juga Anda tambahkan IP DNS Google 8.8.4.4. Oke. Lalu next. Nah, DNS name kalau saya biasa pakai host Mikrotik. Jadi seperti ini. Oke, lalu DNS name kalau saya biasa pakai hotspot.mikrotik.id. Nanti terserah guys pakai yang mana. Lalu next. Di sini localhost user admin. Lalu next. Oke, sukses ini kita lihat muncul langsung banyak. Ini juga langsung. Dan yang penting juga kita bisa lihat di sini di NAT muncul banyak juga, lalu muncul otomatis masquerade seperti ini. Untuk IP 20.0. Jadi beda kalau yang tadi kita buat itu untuk yang kita buat ini untuk Ether 1. Lalu di DHCP server ini juga ini karena LAN. Lalu ini untuk hotspotnya. Lalu di sini juga muncul banyak coding. Ya, di sini juga muncul di root listnya untuk Ether 3. Jadi dengan sekali setting di IP hotspot ini, banyak coding-coding lain yang secara otomatis bermunculan. Nanti kita akan coba apakah dia connect atau tidak. Saya akan coba lihat, kita tes. Google.com. Oke, connect. Oke, connect. Ya, begitu guys caranya. Jadi dengan cara seperti ini, setting Mikrotik sebenarnya sudah selesai. Setting hotspotnya juga sudah selesai. Tinggal bagaimana kita membuat userman. Yang jadi masalah adalah tidak semua Mikrotik support dengan userman. Itu sebabnya kita dibantu dengan Micmon. Lalu, nanti setelah itu kita juga bagaimana men-setting bagaimana kita menghitung WiFi routernya sehingga Mikrotik, Micmon, dan WiFi router bisa bekerja, bersinergi, dan menghasilkan uang untuk Anda. Oke guys, sekarang mengenai Micmonnya, guys bisa search di Google Micmon. Ya, nama webnya laksa19github.io. Ya, ini webnya. Ya, tampilannya seperti ini. Versi 4 masih beta. Nanti kita akan coba belajar dari versi 3-nya dulu. Nanti di Micmon. Nah, jadi di sini dijelaskan Mikrotik Hotspot Monitor adalah aplikasi berbasis web. Mikrotik API PHP Class untuk membantu manajemen hotspot Mikrotik. Jadi dia berbasis web dan connect-nya adalah dengan service API. Itu sebabnya API-nya harus kita yakin aktif. Ya, jadi harus kita pastikan API-nya ini aktif. Nah, tampilannya seperti ini, versi 3. Dia juga ada tutorialnya, guys. Wah, luar biasa nih Pak Laksa. Sudah memberikan aplikasi yang luar biasa dan membagikannya dengan gratis untuk kita semua. Ya, jadi ada tutorialnya, dibaca-baca ya, guys. Nah, untuk downloadnya kita bisa klik. Lalu, ya ini fitur-fiturnya. Minimum requirement-nya.
Lalu kita bisa klik download. Ya, sebelumnya ini saya sudah ekstrak ya. Ini saya hapus saja dulu. Ekstrak. Oke. Ya, isinya ini. Jadi ada 3 file. Kita lihat Micmon. Ini PHP-nya. Dan ini shortcut-nya. Ya, untuk mempermudah ini shortcut-nya saya keluarkan. Oke, ini. Lalu kita coba jalankan Micmon-nya. Allow access. Ya, kendalanya yang sering kali terjadi di sini adalah kalau misalnya di sini tidak muncul hijau, berarti tidak connect dan ada gangguan. Contohnya seperti ini, kalau misalnya saya stop server, nah seperti ini. Mungkin server portnya Anda harus ganti-ganti, misalnya jadi 8080, change port, lalu start server. Oke, masih connect. Ya, jadi bisa aja diganti di sini, atau Anda coba cek koneksinya komputer, guys. Oke, jadi kita bisa ganti-ganti di sini, lalu start server. Ya, muncul warna hijau, IP-nya adalah dia dapat 192.168.10.254. Sekali lagi ini adalah IP di tempat saya. Lalu kita open Micmon. Ya, tampilan awalnya seperti ini, guys. Jadi kita bisa tambah add router. Ya, session name ini terserah. Misalnya saya kasih nama, sebentar. Jadi kita udah bikin catatan namanya semuanya apa. Oke, namanya warnetku. Jadi dibiasakan kita sudah menyiapkan nama. Yang penting di sini tidak ada spasi. Kalau misalnya mau ada jarak, pakai bisa garis bawah. Lalu IP mikrotik ini yang diisi adalah IP router. Jadi bukan IP komputer. Nah, kita tahunya dari mana? Kita bisa lihat di sini dari IP address, lalu IP yang terkoneksi ke Micmon nanti. Di sini kita pakai Ether 3 192.168.20.1. Itu sebenarnya kita perlu kasih nama supaya kita tidak lupa. Jadi kita isi di sini 192.168.20.1. Lalu username dan password untuk connect ke mikrotik default itu kan admin kosong. Tapi saran saya Anda buat satu user lagi tersendiri untuk Micmon supaya tidak rancu. Caranya kita buka di sini lalu sistem user. Ya, ini default bawaan dari mikrotik, kita klik plus. Lalu misalnya kita kasih nama Micmon. Nah, grupnya di sini kita pilih full. Passwordnya ini karena hanya contoh 1234 1234. Lalu klik apply, oke. Nah, di sini kita isi. Sebentar. Ini tadi nama Micmonnya M besar. Micmon. Lalu 1234. Kita cek. Oke, sudah benar. Jangan klik save dulu. Lalu hostname. Hostname ini juga terserah guys, tapi dibiasakan ini adalah nama dari hotspot Anda. Sehingga nanti akan muncul di voucher. Misalnya di sini warnetku. Ya, supaya kita tidak bingung disamakan dengan ini. Lalu DNS name, ini kita tahu dari mana. DNS name ini yang tadi kita isi di IP hotspot. Sorry. Ya, ini DNS name-nya. Kita copy. Lalu ke sini kita paste di sini. Ya, currency
ini ya kita di Indonesia rupiah live report disable. Oke, setelah semuanya tidak ada perubahan, ini tidak ada perubahan, kita klik save. Kita cek ping, sudah oke. Nah, kelebihannya di Micmon terbaru ini ada pilihan di sini bahasanya. Jadi kalau misalnya guys mungkin sulit dengan bahasa Inggris, kita akan coba dengan bahasa Indonesia. Jadi tutorial kali ini saya akan pakai bahasa Indonesia, mungkin akan dan semoga dapat mempermudah Anda. Kita pilih, jadi kita lihat di sini namanya semuanya pakai bahasa Indonesia. Dimudahkan guys. Jadi kita klik connect. Oke, ini tampilannya. Kita bisa lihat tanggal waktu dia harus sama dengan waktu yang di sini. Lalu mikrotiknya dan yang lainnya. Nah, di sini masih 0 karena saya memakai LAN. Wi-Fi-nya belum dipakai. Lalu 2 item pengguna hotspot. Jadi fitur-fiturnya nanti bisa guys klik. Saya hanya memberikan beberapa poin-poin yang memang diperlukan. Oke, dari hotspot pengguna, daftar pengguna di sini juga kita bisa lihat, kita bisa rubah warnanya ya sesuai dengan selera guys. Apakah akan terang seperti ini, hanya grafiknya jadi tidak terlihat, atau green. Ya, nanti ini sesuai selera guys saja. Oke. Lalu pengguna, daftar pengguna, ini tambah pengguna ini tidak perlu, ini abaikan saja. Lalu profil pengguna, daftar profile, ya ini masih default. Nah, sekarang kita akan membuat daftar profile. Oke guys, sekarang bagaimana caranya kita membuat voucher? Yang pertama kita lihat di hotspot, profil pengguna, daftar profile. Nah, di sini yang akan kita buat ini sebenarnya sama seperti kayak kategorinya. Lalu ini kategorinya. Lalu di sini vouchernya. Jadi memang urutannya agak sedikit. Nah, seringkali orang membuat voucher dengan urutan seperti ini. Itu sebabnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu maksud dari kolom-kolom yang harus diisi. Ya, kita ke tambah profile. Nah, di sini nama, ini nama vouchernya. Lalu address pool ini kita harus tahu di port berapa, di pool berapa yang akan dijadikan DHCP untuk hotspot. Di mikrotik kita bisa lihat di sini ya IP pool. Nah, di sini karena topologinya seperti ini, di mana LAN Ether 2 untuk LAN, Ether 3 untuk hotspot, sehingga di sini pakainya ini pool 3. Ya. Jadi di sini kita isi pool 3. Nah, namanya, nah ini kesalahannya. Jadi sebenarnya yang seharusnya buat voucher itu kita bikin tabel dulu seperti ini. Pertama kecepatan, lalu share user. Nah, harga ini adalah data yang masuk ke penjualan dalam nanti laporannya. Sementara harga jual di sini, harga yang tampil di voucher. Jadi harga ini masuk dalam data penjualan, harga jual ini yang akan tampil di voucher. Lalu validity atau masa berlaku, ini tenggang waktunya. Jadi misalnya ketika orang sudah mulai aktif hari ini, jam 7, maka jam 7 3 hari kemudian, masa aktifnya akan hangus. Lalu batas waktu, nah batas waktu ini ketika orang beli misalnya 1000, dikasih batas waktu 1 jam, walaupun dia misalnya pakai 10 menit, lalu dia log out, pakai lagi besok 30 menit,
Delogout itu masih bisa, tapi batas jangka waktu pemakaiannya hanya 1 jam. Lalu lock atau enable, ini ada enable disable, artinya voucher ini hanya bisa berlaku hanya untuk satu device. Oke, ini yang seringkali bikin bingung. Ada harga jual, ada validity, masa berlaku, ada batas masa berlaku. Sehingga dengan posisi seperti ini, kita tidak bisa membuat voucher seperti ini. Jadi misalnya kategori jam, lalu kita mau membaginya menjadi 2 jam, 3 jam, 4 jam, itu nanti akan membuat harga jual yang masuk ke sini menjadi ngacak gitu. Jadi akan membuat bingung. Jadi mau nggak mau kita bikinnya 1 jam, 3 jam, 6 jam voucher yang kita jual, atau bahkan mingguan atau bulanan, dan seterusnya. Nah mungkin guys yang pernah punya warnet tahu cara hitung-hitungan seperti ini, karena biasa ini paket-paket di warnet seperti itu. Jadi di sini misalnya kita akan buat yang 1 jam. 1 jam. Nah, kenapa diperlukan pakai angka di sininya? Ini memang tergantung setiap orang. Tapi kalau saya supaya nanti di voucher kita bisa lihat, oh ini yang 1 jam, jangan sampai ada orang beli 1 jam, kita ngasih yang 2 jam. Nah, itu kan kita rugi. Lalu address pool, share user, example 512, ini sudah dikasih contoh 512 1M. Jangan lupa pakai K, berarti kilobyte 1M. Tapi nanti ketika guys mau menentukan berapa limit up dan downloadnya, itu dibiasakan apakah orang tersebut nyaman. Kita bisa misalnya tes dengan speedtest.net berapa bandwidthnya. Nah, kita bisa melakukan pengetesan cara yang mudah pakai simple queue untuk membagi bandwidth. Di sini kita lihat komputer ini ya IP-nya 10.254 192.168.10.254. Ini kasih nama aja tes supaya nggak bingung. Lalu misalnya kayak tadi kita kasih 512, ini uploadnya. Lalu downloadnya kita kasih 1 mega. Lalu apply OK. Ya, ini kita bisa lihat kalau misalnya kita setel YouTube, ya misalnya salah satu video dari tim warnetku, ambil salah satu contoh. Nah, apakah dengan 1 mega ini kalau misalnya di warna merah, berarti dia sudah mencapai batas limitnya. Oke, sekarang kita lagi dapat kita lihat dengan 1 mega kerjaan, dia perlu banyak buffering. HP ini kasusnya seperti ini. Ya, press escape, start menu. Ya, di sini kita muncul bisa pesan lihat seperti ini, HDS3F0. Would device not found, please install an operating system on your hard disk. Dan kalau browsing memang Oke. Nah, dengan cara pengetesan seperti ini, jadi guys, ketika ada orang mengeluhkan lemot, mungkin bisa ada toleransi di sini atau harganya dibedakan. Jadi sama-sama 1 jam, tapi yang satu bandwidthnya mungkin 2 mega atau 3 mega, tapi harganya beda dan orang tahu pasti lebih cepat. Ya, jangan sampai kita dikomplain. Lagi pula juga penghitungannya adalah seperti ini. Kalau misalnya guys punya ISP, terserah apa, misalnya pakai yang 100 mega, kita bisa hitung 100 lalu usernya berapa. Nah, kalau misalnya kita harus punya batas, kalau dianggap 1 mega, yang paling bagus, usernya 100, berarti setiap klien mendapat 1 mega.
ini agak sedikit ngepas gitu. Ya, jadi kita harus bisa melakukan penghitungan sehingga jangan sampai dikomplain orang. Lalu mode kedaluarsa. Nah, kedaluarsa ini di bagian sini adalah kalau misalnya saran saya sih pilih remove dan record. Remove artinya ketika sudah dipakai dia akan dihapus dari Micmon dan Mikrotik supaya tidak menjadi sampah, tapi di record di laporan tetap ada. Jadi penjelasannya ada di sini. Kalau misalnya pilih remove, kehapus dan Anda tidak memiliki laporan. Jadi saran saya pilih remove and record. Nah, masa berlaku. Masa berlaku atau validity ini, jadi masa berlaku misalnya gini, kita kasih 1 jam, tapi memiliki 3 hari. 3 hari masa berlaku. Jadi di sini kita tulis 3. Nah, penjelasannya di sini, kalau hari itu pakai day, kalau jam itu pakai hour, M itu pakai minute. Jadi ini 3D. Nah, harga ini yang masuk ke dalam pembukuan kita, ini yang masuk ke dalam yang akan tercantum dalam voucher. Ya, kunci pengguna ini kalau kita enable berarti voucher ini tidak dapat dipakai untuk perangkat yang lain, hanya satu perangkat saja. Nanti tergantung kebijakan guys. Kalau Anda disable berarti misalnya orang login pakai handphone, setelah dia tutup dia buka lagi pakai handphone yang lain, itu bisa atau tidak tergantung dari kebijakan guys. Friend queue ini terserah, abaikan saja. Lalu klik simpan. Oke, kita lihat di daftar profile. Ya, di sini sudah ada yang 1 jam. Lalu kita membuat vouchernya, kita klik dashboard, lalu hasilkan atau generate. Ya, di sini. Nah, ini jumlah voucher yang akan kita buat. Hanya pengalaman saya itu kalau A4, kalau misalnya dicetak ukuran normal, itu hanya bisa 40. Kalau ukuran kecil itu bisa lebih. Jadi nanti tergantung kertasnya guys. Misalnya di sini hanya contoh kita buat 10. Lalu server pilih aja all. Mode pengguna ini juga kalau username dan password berarti nanti ada user dan ada password yang harus diisi. Jadi kalau saya lebih senang user dan passwordnya itu sama sehingga orang tidak repot untuk melihat-lihat. Nah, panjang nama ini nanti panjang nama dari password. Terserah berapa, misalnya kita kasih contoh di sini 3 supaya orang tidak terlalu banyak ketikan. Awalan, kalau saran saya karena ini hitungannya jam, jadi J underscore. Jadi nanti kita bisa lihat di kode vouchernya ada J untuk menentukan oh ini J. J1 underscore. Lalu karakter, ini karakter dari vouchernya. Bisa pilih misalnya contohnya ini ABCD 2345 profile. Nah, ini yang menentukan. Jadi kita pilih di sini 1 jam. Batas waktu. Nah, batas waktu ini gini, kalau misalnya orang akan memakai hanya 1 jam. Jadi di sini penjelasannya batas waktu harus di bawah dari masa berlaku. Jadi 1 jam. Kuota. Nah, kuota ini bisa kita abaikan. Tentunya Anda pemakai IndiHome tahu HUB atau VOP itu hanya bisa misalnya kita kasih jatah 1 giga. Setelah 1 giga walaupun waktunya masih ada, tapi tidak bisa dipakai lagi. Jadi pilihan kita memang buat pilih waktu atau kuota. Jadi ini bisa sementara kita abaikan. Penjelasannya masa berlaku 3 hari, harganya 1000, harga jualnya 1000, kunci pengguna enable. Oke, setelah itu kita hasilkan. Atau kalau yang bahasa Inggris generate. Kita klik generate. Kita lihat di dashboard. Sekarang ada 32 item. Nah, ketika Anda mau ngeprint,
itu tidak harus pilih komentar dulu, karena kalau misalnya kita pilih standar akan muncul pesan seperti ini. Silakan pilih salah satu komentar terlebih dahulu. Kita bisa pilih dari sini atau kita bisa klik dari sini. Contohnya nanti saya akan berikan contoh dua-duanya. Kita pilih 1 jam, lalu ukuran standar untuk melihat besarnya. Ya, seperti ini. Ini default voucher bawaan Micmon, nama warnetku yang tadi kita isi. Lalu kode vouchernya J1. Jadi dengan kasih kode voucher J1 ini kita bisa tahu, oh ini yang jam 1, ini yang 1 jam. Ini yang 2 jam atau yang berapa, atau yang harian. Sehingga akan mempermudah kita ketika mengumpulkan, memberikan voucher ke pelanggan. 3D1H berarti dia masa berlakunya, validity-nya 3 hari, harganya 1.000. Oke, begitu guys. Jadi itu caranya bagaimana kita membuat voucher dengan masa pakai 1 jam, tapi bisa berlaku selama sekian hari. Oke, sampai sini jelas ya. Nanti kalau mau nge-print pakai QR bisa klik ini. Kalau mau print kecil pakai ini, jadi lebih kecil. Lalu bagaimana kalau Anda tidak punya printer? Ada 2 cara. Yang pertama, pada saat misalnya klik standar, di sini Anda bisa pilih printer yang terinstal di komputer Anda. Nah, kalau tidak punya printer, Anda bisa simpan sebagai PDF. Ya, nanti settingan di sini pasti tahu lah guys, potret, landscape, atau yang lainnya, setelan lainnya juga. Lalu kita coba simpan. Simpan di sini. Supaya mudah nyimpannya, kita bisa kasih nama voucher jam 1 jam tanggal hari ini 2602. Ya. Tanggal 26 bulan Februari. Lalu save. Kita akan coba lihat hasilnya. Ya, ini hasilnya. Nanti bisa Anda copy ke flash disk, bawa ke tukang print untuk di print, atau Anda juga bisa memberikan tanda untuk yang sudah terjual. Berarti sudah kejual, supaya tidak terjual lagi melalui komputer ini. Nanti selesai, nanti bisa disimpan. Oke, begitu caranya guys. Cara membuat voucher, dan juga mungkin kesalahan-kesalahan beberapa tutorial dan mungkin selama ini Anda menjadi bingung. Jadi mau nggak mau kita harus bikinnya sesuai dengan ya 1 jam, 3 jam, karena kalau tidak nanti pembukuan Anda akan berantakan. Sebelumnya juga saya membuat seperti ini kesalahannya, sehingga ketika kita bikin 2 jam, lalu harga yang di pembukuannya itu harga sama gitu. Kalau misalnya kita mau pakai pembukuan yang berdasarkan report di sini. Ya, nanti laporan di sininya akan sedikit berantakan dan membuat kita bingung. Oke, begitu guys cara buat vouchernya. Lalu oke, sekarang sudah print voucher, sudah langsung print atau via PDF, lalu ganti logo. Nah, ganti logo kita bisa lihat pengaturan.
Di sini unggah logo. Jadi yang mesti kita perhatikan di sini adalah logonya logo min-warnetku.png. Jadi dotnya harus png. Ini sesuai dengan nama host yang kita buat tadi di awal. Nama apa namanya? Nama hotspot kita. Oke, di sini saya sudah menyiapkan. Ya, ini saya menyiapkan beberapa contoh ukuran. Di sini 737 477, size-nya 119. Ini 100. Ini 821. Yang pasti ukurannya harus filenya harus PNG. Ya, jadi kalau JPEG, misalnya ini contohnya JPEG dan juga salah nama. Kita pilih file. Ya, ini contoh kalau misalnya kita salah file, pakai filenya JPEG, unggah, ya muncul pesan seperti ini, file tidak diupload, nama file harus logo warnetku. Jadi walaupun filenya JPEG atau filenya PNG, kalau namanya bukan seperti ini tetap nggak bisa. Nggak percaya? Kita coba. Ya, ini file PNG, tapi namanya logo WP, unggah. Ya, nggak bisa. Jadi di sini kita harus, cara gampangnya kita klik kanan, copy, lalu yang file PNG ini saya klik kanan, rename, ya. Kita coba pilih file, logo warnetku PNG, open, unggah. Ya, sudah masuk. Sekarang kita coba print. Kita coba yang 1 jam. Standar. Ya, logonya sudah berubah, hanya masih berantakan. Jadi logonya memang harus disesuaikan. Saya akan ambil contoh lagi logo yang di sini. Ini saya rename, copy, kasih nama 2. Ya, ini ya, kita pakai logo ini, kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, di pengaturan unggah logo, namanya sudah sesuai, unggah. Ya, sudah ke upload. Kita coba lihat hasilnya. Yang sama saja vouchernya, supaya wah jangan gitu. Standar, ya kita bisa lihat kalau logonya pas sesuai, ya cukup baik. Oke, seperti ini template-nya. Sekarang mungkin Anda merasa tidak puas dengan template bawaan standar, tapi jangan khawatir karena Micmon juga sudah menyiapkan beberapa template untuk voucher. Ya, kita bisa pilih. Caranya, kita ke pengaturan, lalu pengaturan sesi, lalu ubah template. Ubah template, kita ambil misalnya kita mau yang mana. Ini ya. Kita download. Nah, ini kita klik all, copy, lalu pastekan ke sini. Klik all, paste. Ya, kita coba simpan dan kita lihat hasilnya. Oke, sudah berubah. Ya. Jadi caranya seperti itu. Nanti kalau misalnya ini hubungi ke Miki MK, pokok ke orang lain, nomor teleponnya juga orang lain, ya kita ganti. Caranya kita cari di sini tulisannya.
hubungi ke Wi-Fi MKS. Nah, bisa dari sini, berarti nanti ke semua, atau kita langsung sini ke misalnya warnetku, lalu buka browser, ketik MKSNet. Ya, kita ganti dengan website kita. Ya, buka browser, ketik. Ini sekalian sebenarnya promo website kita, atau kalau misalnya kita nggak punya website, ya bisa website lain, misalnya Detik atau apa. Ya, jadi hubungkannya jadi berubah ke warnetku. Ya, ini nama SSID kita. Ini browser. Kita coba simpan. Buka, oke. Sekarang sudah hubungi ke warnetku. Buka browser, ketik warnetku. Nomor teleponnya masih nomor orang lain. Oke, kita ganti 4572. Kita coba cari. Oke, ini CS nomornya kita ganti dengan nomor kita. Kebetulan saya nggak hafal nih nomornya. Oke, kita ganti nomor kita. Oke, ini sudah nomor kita. Jadi kalau yang pernah kotak-katik HTML, ya B ini baris, ini nutup. Jadi di HTML itu atau CS, dia kalau dibuka harus ditutup. Dibuka harus ditutup. Itu yang prinsip dasarnya. Kita klik simpan, kita lihat. Oke. Ya, hubungkan ke warnetku, buka browser, ketik warnetku.com. Nomor teleponnya sudah nomor telepon saya. Masa aktif 1 hari, durasi 6 jam, bandwidthnya 1 GB. Ya. Oke, begitu guys. Jadi, sebentar, kita lihat lagi. Ya, lalu setting router Wi-Fi. Ini perangkatnya, jadi kita bisa lihat MikroTik dan Wi-Fi router. Di sini port 1 yang dari internet, port 2 ini yang ke komputer dan juga nanti ke LAN, ke hub. Lalu port 3 ini yang lari ke Wi-Fi router. Nah, untuk setting Wi-Fi routernya, kita harus mengkonekkan router ini ke komputer dulu. Oke, kita cabut. Lalu kita ambil yang dari Wi-Fi router. Ya, kita pasang di komputer. Ya, sudah nyala. Di sini juga nanti saya akan pakai USB Wi-Fi untuk mengetesnya supaya nanti bisa guys lihat. Oke, kita lihat dia minta login. Jadi di sini kita bisa lihat walaupun dia sudah mendapat IP dari Wi-Fi router, tapi tetap tidak bisa browsing karena, dan di sini juga tandanya masih belum ada koneksi karena dia harus login dulu. Karena ini kita kan loginnya lewat Wi-Fi router. Kita coba pakai voucher yang telah kita buat. J1_AS2. J1_AS2. Connect. Ya, sudah bisa connect. Internet, kita coba. Ya, sudah mulai connect. Kita lihat juga tandanya di sini sudah berbeda.
Jadi seperti itu guys. Nah, caranya kita untuk setting WiFi router, kita masuk dulu ke setting WiFi router. Kita lihat IP-nya 30.1. Jadi di sini di browser 192.168.30.1. Nah, user dan passwordnya nanti tergantung dari router guys. Kalau ini di sini admin. Jadi biasanya di belakang WiFi routernya itu ada user passwordnya atau di bukunya. Ya, di sini statusnya LAN, wireless, dan yang perlu kita lihat juga di sini receive and send sudah terisi. Oke, cara settingnya seperti ini. Kita bisa juga lewat quick setup, lalu next. Nah, pilihan ini dynamic IP atau static IP itu tergantung dari WiFi, tergantung dari Anda setting mikrotik. Nah, tadi kita sudah settingnya dengan IP pool. Artinya IP-nya menjadi dinamis. Next. Lalu wireless ratio enable, namanya ini warnet kue. Region Indonesia, passwordnya. Nah, ini untuk security-nya kita pilih disable security. Jadi biasanya kalau orang setting WiFi router itu di WPA 2 PSK. Nah, kali ini kita settingnya di disable security. Kenapa? Karena nanti dia akan memakai voucher. Lalu next. Dia minta restart, kita klik reboot. Oke. Ya, proses restart sedang berjalan. Sudah komplit, kita lihat di status. Ya, dia masih loading. One port is unplugged. Oke. Itu setting defaultnya seperti itu guys. Dia masih obtaining, masih loading untuk mencari. Oke, sudah dapat. Nanti kita patokannya send and receive ini. Itu caranya dengan quick setup. Tapi kita juga bisa cara manual. Biasanya beberapa WiFi router yang baru di sini ada klik lalu otomatis mencari. Ya, nanti di sini disesuaikan dengan IP yang kita buat di mikrotik. Ya, bisa lihat dari topologi ini. Lalu LAN di sini terserah guys mau isinya IP berapa. Kalau saya biasa supaya untuk mempermudah ya 10, 20, 30 gitu. Lalu untuk wireless. Nah, ini SSID-nya. Lalu di security ini kita disable. Jadi ini settingan manualnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba apakah benar sudah berjalan. Yang pertama kita ke ini, saya disable. Oke, Ethernetnya saya disable. Ini bisa dengan cabut pasang tapi nanti tidak kelihatan. Lalu kita coba konekkan. Ya, connect automatically, connect. Ya, dia minta user, minta password. Kita kasih aja J1EG3. J1_EG3. Connect. Oke guys, sudah connect. Kita lihat juga sudah berjalan. Lalu kita lihat dari mikrotik, reconnect. Ya, di sini user kita bisa lihat yang tadi kita pakai J1EG3 yang 1 jam. Ya, ini sudah connect. Lalu dari browsernya nih sayang tidak bisa, atau kita coba lihat pakai Micmon. Open.
Ya, J1 ya kita lihat EG3 berjalan, sudah connect. Ya ini tadi di delete, kita lihat berjalan. Ini kita coba setel YouTube. Ya ini kalau 1 mega seperti ini. Jadi ketika Anda menentukan bandwidth itu harus Anda sendiri merasa nyaman. Oke guys, sekarang kita coba lihat kalau sekarang kita terkoneksi dari WiFi warnetku. Nah, waktu kita buka Micmon lagi, kita stop server dulu, lalu coba start lagi. Nah, ini harus dapat IP yang sama dengan IP WiFi karena tadi IP-nya kan sebelumnya kita setting langsung dari kabelan ke Mikrotik. Nah, sekarang dari kabelan ke WiFi router, IP-nya kan beda. Nah, perbedaannya ini sebenarnya, saya coba lihat di sini ya. Nah, di bagian sini sebenarnya kalau misalnya di WiFi router yang sekarang yang baru itu nanti ada pilihan bridge. Jadi bisa aja guys bridge sehingga IP WiFi router dengan IP yang di modem tadi 30.1 itu sama. Tapi kalau misalnya kita 20.1 itu sama. Tapi kalau ini karena pakai WiFi router yang lama, pilihannya hanya dinamik dan statik. Jadi kalau misalnya tadi di quick setup hanya ada ini pilihan, tapi kalau yang baru itu nanti ada bridge, ada access point, ada beberapa pilihan yang lain. Oke guys, jadi dipastikan ketika kita buka Wikmon ini IP-nya sudah sama. Nah, Mikrotik juga ini tidak bisa connect. Ya, tidak muncul. Kita bisa akses lewat webfig. Jadi di sini kita isi IP-nya 192.168.10.1. Yang penting guys tahu IP-nya. Ya, loginnya biasa admin 0. Ya, ini interface-nya. Jadi sebenarnya tampilannya sama aja dengan pakai Winbox. Cuma memang ada beberapa yang agak sulit. Saya sendiri terus terang jarang, tapi untuk melakukan pengecekan kita bisa pakai webfix. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini IP hotspot, ya hotspot yang aktif, server profile, ini usernya tadi kita connect melalui J13, lalu user profile, ini jam harian, dan yang aktif dengan JPX3 ini kita lihat dia pemakaiannya uptime-nya sudah berapa lama. Dan ini karena saya sambil setel YouTube, kita bisa lihat di sini trafiknya juga dia berjalan. Ya, jadi ini bisa lihat waktunya dari Micmon ini juga kita bisa lihat penggunaannya. Ya, ini yang sedang kita pakai sudah 4,56 byte. Kurang lebih sekitar 1 jam. Oh, sorry, yang kita pakai ini. Ya, ini kita nanti akan ketahuan kalau kita sudah logout. Jadi seperti ini sudah dipakai sekian lama, berapa bandwidth yang Oke, begitu guys video tutorial dari tim warnetku. Semoga dapat membantu guys untuk lebih memahami mengenai Wikmon. Silahkan tulis di komen bila ada pertanyaan dan jangan lupa juga klik like and subscribe untuk dapat mendukung dan mensupport video-video dari tim warnetku. Dan juga bila ada yang diperlukan, saya akan mencoba memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Dan bila ada sedikit kesulitan,
Nah, sekalian promosi nih. Saya juga terima jasa setting mikrotik, hotspot, dan yang lainnya juga untuk warnet sesuai dengan video-video yang tim warnetku berikan. Oke guys, salam sukses selalu.